Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi, kita akan membahas hari ini tentang materi kuliah kita mengenai pengenalan lembaga keuangan. Ya, nanti setelah pengenalan lembaga keuangan, kita akan bahas tentang pengenalan produk keuangan. Kita mulai, lembaga keuangan itu ada beragam ya teman-teman. Ada bank ya, ada juga yang syariah gitu ya. Bisa ada asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, kita sebutnya multi finance atau leasing ya. Lembaga keuangan non bank lainnya itu juga ada sekuritas, ada koperasi simpan pinjam. Ini semua memberikan kontribusinya bagi industri keuangan. Ya, kita pahami dulu mengenai bank. Bank sendiri itu beragam. Secara fungsi itu ada bank sentral ya, kita mengenalnya Bank Indonesia, lalu ada bank umum ya, bank devisa, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Di luar itu juga ada dari segi kepemilikan itu ada bank pemerintah ya, ada BPD, lalu ada bank yang umum yang besar ya, seperti Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BRI ya, Bank BNI, itu semua bank pemerintah. Lalu ada bank swasta nasional, ada bank swasta yang dimiliki oleh asing, ada bank campuran, ada saham lokal dan saham asing. Ya, di luar itu ada lagi bank yang secara badan hukum gitu ya. Kalau kita lihat ada dimiliki oleh perorangan yang punya cuma satu orang, tapi kebanyakan dimiliki oleh persekutuan ya. PT misalnya, perseroan terbatas, persekutuan terbatas gitu ya. Anda bisa lihat materi tentang badan hukum ini di mata kuliah manajemen bisnis. Lalu juga ada perseroan, yaitu yang dimiliki oleh pemerintah. Yuk kita lihat ya perbedaan antara bank-bank ini dan contohnya di lapangan. Kita juga mengenal industri keuangan non-bank gitu ya, dan kita mengenal juga industri keuangan syariah. Ya, kalau secara syariah itu beragam, ada asuransi syariah, ada dana pensiun syariah, ada lembaga pembiayaan syariah, ada lembaga keuangan syariah khusus, ada lembaga keuangan mikro syariah, dan ada financial teknologi syariah. Nah, financial teknologi itu ya, itu jadi satu topik yang lagi hot zaman sekarang. Lagi seru sekali pembahasannya. Yuk kita bahas sambil berjalan ya. Secara struktur pemerintahan dan regulator yang mengatur, ya, secara umum pengaturannya itu ada di bawah Menteri Keuangan, lalu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nanti ada beragam unit di bawah OJK yang mengatur ini, ya. Nah, ini seperti kamu bisa lihat di grafik atau yang kita perhatikan di atas adalah yang kita pelajari ke depannya. Jadi ada pasar uang dan valuta asing, itu ada regulasi yang ngurus. Pasar modal itu ada yang ngurus. Venture capital gitu ya. Ventura itu ada yang ngurus. Venture capital atau Ventura apa sih? Itu perusahaan yang hidupnya dari membiayai usaha-usaha lain, tapi pendekatan adalah saya masuk sebagai pemilik. Jadi bukan membiayai dalam bentuk hutang, tapi masuk sebagai pemilik modal. Nanti setelah berapa tahun dia akan jual sahamnya dan dia akan dapat untung dari sana. Ya, kita nyebutnya capital gain. Untung karena menjual sahamnya dengan harga yang baru. Misalkan begini, saya beli saham kamu ya 30% pada harga sekian sehingga totalnya 30% saya keluar 2 miliar. Setelah 5 tahun valuasinya sudah naik, harga perusahaan sudah naik. Sekarang sahamnya yang 30% dijual sama dia pada harga 8 miliar. Berarti sudah naik 4 kali lipat. Kebanyakan startup seperti itu. Ya, ada lagi lembaga pembiayaan, itu ada leasing, ada kredit dalam bentuk finance ya. Jadi kalau leasing itu disebut juga bahasa Indonesianya sewa guna usaha. Jadi kepemilikan dari unitnya masih dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Nanti di akhir masa leasing itu dapat opsi untuk dibeli oleh customer leasingnya. Jadi nasabahnya berhak membeli dan terjadilah transfer kepemilikan pada harga yang sudah ditentukan di awal, yaitu murah sekali. Karena apa? Sudah ketutup di sewa-sewa sebelumnya. Sementara kalau lembaga pembiayaan keuangan atau finance ya, financial lease kadang-kadang orang disebut juga, itu berarti kredit yang Anda kenal. Jadi dia ngasih kredit, nanti di akhir periodenya kreditnya itu lunas dan kepemilikan sudah berganti. Ya, agar bisa aman itu ada namanya
hak tanggungan atau fidusia yang nanti akan dibahas di sesi-sesi pertemuan selanjutnya. Ada lagi factoring. Apa itu factoring? Factoring adalah pembiayaan untuk piutang. Jadi misalkan saya jualan ke perusahaan, lalu ada tagihannya anggaplah 1 miliar, lalu saya butuh cash. Nah, tagihan 1 miliar ini saya jaminkan ke perusahaan factoring. Dia akan membiayai, misalkan ini 1 miliar, oke Pak, saya biayai ya 95% ya, jadi 950 juta. Nanti pada saat uangnya cair, itu bayarnya ke perusahaan pembiayaan, si factoring tadi. Dia dapat untung 50 jutanya atau 5%. Biasanya kan bisa panjang nih, bisa 2 bulan, bisa 1 bulan, segala macam. Nah, ini resikonya sudah pindah ke perusahaan factoring. Saya udah dapat uang cashnya. Karena saya butuh untuk operasional saya yang lain. Ya, oke. Jadi gadai faktur kalau bahasa kerennya. Ya. Nah, lalu lembaga keuangan lain seperti asuransi, Anda udah tahu lah ya. Pegadaian, siapa yang nggak pernah gadain barang? Tinggal datang ke pegadaian, barangnya kita kasih, disimpan oleh pegadaian, lalu kita dapat uang. Nanti kalau kita mau nebus, maka kita akan bayar bunga per bulannya. Ya, kadang bunga bisa per bulan, bisa per 2 minggu, tergantung aturan dari pegadaiannya. Nah, setelah itu kita bayar dan kita ambil lagi barang kita. Biasanya orang suka gadai emas, motor, mobil. Bedanya apa? Kalau Anda kreditnya ke perusahaan pembiayaan atau ke bank, maka yang disimpan oleh bank atau perusahaan pembiayaan adalah BPKB. Mobilnya bisa kita pakai. Tapi kalau kita ke pegadaian, mobil kita disimpan oleh pegadaian. Kita datang ke pegadaian, motor kita bawa ke pegadaian, sama pegadaian dimasukin ke ruangannya, dikunci di sana. Nanti kalau Bapak udah lunas, baru mobilnya bisa Bapak ambil. Kalau Bapak sampai berapa bulan nggak bayar-bayar juga, maka mobil ini kita jual. Ya, nah itu bedanya.